Nah, saya kira kalau Anwar Abbas ini masih sibuk atau berkomentar sinis terhadap Densus 88, maka sudah saatnya MUI harus menegurnya. Tapi kalau MUI ini tidak berani menegur, maka sebaiknya MUI ini dibubarkan saja. Setuju nggak? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya dan mungkin juga bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Tahu kenapa? Pertama, karena bandit-bandit teroris berkedok agama dan ulama baru-baru ini telah ditangkap oleh pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88. Kemudian yang kedua, hari ini Letjen TNI Dudung Abdurrahman telah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Nah, pelantikan Letjen Dudung ini menggantikan dari Jenderal TNI Andika Perkasa. Tahu kan Letjen Dudung Abdurrahman? Ya, beliau ini adalah yang dulu mencopoti semua baliho Rizik Syihab dan mengobrak-ngabrik FPI hingga akhirnya FPI ini bubar. Nah, yang terakhir, yang membuat saya bahagia adalah karena hari ini Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah dilantik sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang telah memasuki masa pensiun. Nah, kabar ini semua tentu sangat membahagiakan bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi semua penonton yang sedang menyaksikan program Okedum kali ini. Tapi sebaliknya, kabar bahagia ini juga menjadi mimpi buruk bagi gerombolan kadrun-kadrun dan para pendukung bandit-bandit teroris itu. Baik itu yang ada di dunia maya maupun yang ada di dunia nyata. Nah, coba perhatikan saja elit PKS Mardhani Alisera misalnya. Dia ini tampak sudah kepanasan ketika mengetahui kabar bahwasanya ada penangkapan teroris oleh pihak Densus 88. Katanya, sungguh menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Jangan sampai kejadian ini memperkuat dugaan masyarakat tentang rezim Islamofobia. Save ulama, begitu katanya. Lah, kalau saya membaca cuitan Mardhani Alisera ini kan jelas justru dia seakan-akan menjadi kompor. Dia menjadi provokator. Masa ya bandit teroris ini dianggap sebagai ulama? Nah, ini gimana ceritanya coba? Nah, tapi biarlah, saya sih masih menunggu komentar dari Fadlizon. Ya, sudah beberapa hari ini Fadlizon ini belum nge-tweet apapun. Nah, saya kok jadi khawatir, jangan-jangan Fadlizon ini habis dilempar handphone oleh Prabowo. Ya, tapi baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas semuanya satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu penangkapan terkait 3 tersangka teroris oleh pihak Densus 88 di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa 16 November kemarin. Nah, jadi dari 3 tersangka yang ditangkap itu adalah yang pertama, Ustadz Farid Ogbah. Kemudian yang kedua, ini ada Ustadz Zain An-Najah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah Ustadz Anung Al-Hamad. Nah, perlu diketahui bahwa penangkapan 3 tersangka terduga teroris tersebut ini merupakan pengembangan dari hasil tangkapan di beberapa daerah. Seperti penangkapan yang dilakukan di Lampung dan di Jawa Timur dalam beberapa minggu yang lalu. Dan semua itu masih ada kaitannya dengan organisasi teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Serta ratusan kotak amal yang telah diamankan oleh pihak Densus 88 ketika mengamankan teroris di Lampung. Nah, ada hal yang mengejutkan dari penangkapan 3 terduga teroris oleh pihak Densus 88. Tahu tidak, ternyata salah satu dari 3 tersangka teroris yang ditangkap oleh pihak Densus 88 merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat. Luar biasa kan? Dialah yang bernama Zain An-Najah. Coba bayangkan, seorang anggota MUI Pusat tapi bisa terlibat dalam jaringan terorisme di negeri ini. Lah, ini kan gila sekali, bos. Benar gak? Saya nggak habis pikir, kok bisa ya seperti itu? Nah, berdasarkan dari penelusuran di situs resmi MUI, yaitu mui.or.id, ternyata memang benar bahwa Zain An-Najah ini tercantum namanya di sana. Nah, nama Ahmad Zain An-Najah ini tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Saya ulangi sekali lagi, nama Zain An-Najah ini tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Nah, pihak MUI pun ini sudah membenarkan hal tersebut. Dan tahu tidak apa respon mereka?
Ya seperti biasa, kaget begitu katanya. Malah pihak MUI ini mengatakan bahwa kejadian tersebut ini adalah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan MUI coba. Lah ini gimana? Harusnya ya MUI secara kelembagaan ya punya tanggung jawab lah. Bukan malah cuci tangan begitu saja, benar nggak? Ini artinya MUI tidak mampu mengawasi internalnya. Nah kalau tidak mampu untuk benerin internalnya, terus gimana mau benerin yang di luar coba? Nah, sekedar info saja bahwa Zain An-Najah ini diduga berperan sebagai Dewan Syuro Kelompok Teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Ahmad Zain ini juga diduga merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau LADZ BM Abah. Nah, dengan adanya kabar ini, maka saya ingin mengingatkan, jangan salahkan jika kemudian banyak masyarakat yang menjadi curiga bahwa memang ada yang tidak beres di lembaga MUI itu. Bahkan jika dilihat dari rekam jejaknya, MUI juga sempat pernah meminta Densus 88 dibubarkan. Jadi memang ada yang tidak beres di MUI ini. Tapi ya begitu, MUI selama ini tidak bisa berbuat apa-apa. Malah wakil ketua umumnya seperti Anwar Abbas hanya sibuk dengan urusan perpolitikan di Indonesia coba. Nah, apa saja sih ketidakberesan MUI ini? Ya, sekarang coba perhatikan. Ketika pihak Densus 88 ini berhasil menangkap teroris di Lampung dan mengamankan ratusan kotak amal yang terkait dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI, Anwar Abbas ini justru berkomentar sinis meminta agar pihak Densus 88 ini tidak hanya sibuk mengambil kotak amal, begitu katanya. Ya, ini gimana coba? Lah ini kan statement yang lucu kalau menurut saya. Padahal sudah jelas kok bahwa kotak amal itu ada kaitannya dengan pendanaan kepada jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Dan korbannya ini adalah umat Islam yang sering ditipu dengan menggunakan kedok agama. Selain itu juga kedok kemanusiaan. Nah, katanya kotak amal itu akan digunakan untuk membantu fakir miskin. Padahal sebagian itu digunakan untuk mendanai aksi terorisme. Lah ini kan jelas-jelas menipu atas nama agama. Benar gak? Lah masa ya teroris yang sudah jelas-jelas menipu banyak umat manusia ini malah dibela? Nah kan gila. Benar gak? Nah kemudian setiap Densus 88 menangkap teroris, saya perhatikan Anwar Abbas ini juga sering menyinggung bahwa rezim ini sudah mengkriminalisasi ulama dan Islamofobia, begitu katanya. Lah ini kan lucu, masa orang yang kelakuannya bejat seperti itu dianggap sebagai ulama? Lah ulama dari mana coba? Kalau menurut saya, mereka yang seperti itu jelas bukan ulama, tapi mereka adalah bandit yang berkedok ulama. Betul nggak? Ya betul lah, masa enggak? Ya, tapi menurut saya, adanya kabar penangkapan anggota MUI yang terlibat terorisme ini bukanlah kabar yang mengejutkan. Apalagi kita sudah sering mendengarkan komentar dari MUI yang cenderung sinis dan overlap. MUI juga sering mengklaim bahwa mereka ini steril dari paham radikal apalagi terorisme. Mereka suka menganggap bahwa MUI adalah perwakilan para ulama dan orang-orang saleh. Makanya hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi melihat faktanya sekarang ini, terus MUI mau ngeles apa lagi coba? Jelas-jelas anggota MUI sekarang ini sudah ditangkap dan dijadikan tersangka oleh pihak Densus 88 karena terlibat terorisme. Nah, MUI ini juga sering mengatakan bahwa mereka ini mendukung penegakan hukum terhadap aksi terorisme. Tapi faktanya MUI tidak pernah bisa berbuat apapun. Bahkan untuk mengawasi anggotanya yang terlibat aksi terorisme sekarang ini, mereka juga tidak mampu. Malah yang parah adalah MUI ini justru sering membuat komentar-komentar yang justru memberikan angin segar kepada para teroris di negeri ini. Nah, kemudian yang kedua, selain Ahmad Zain An-Najah, ada juga Ustadz Farid Ogbah. Dia ini adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Selain itu, Farid Ogbah ini juga tercatat sebagai salah satu tokoh pendiri Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Bahkan Farid Ogbah juga tercatat sebagai anggota Majelis Syuro Partai Masyumi yang telah melakukan deklarasi pada November 2020 lalu. Dan yang terakhir, Farid Ogbah ini juga diketahui sebagai anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman bin Auf atau LADZ BM Abah atau yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan organisasi teroris Jamaah Islamiyah dengan memakai kotak amal yang beberapa waktu lalu telah diamankan oleh pihak Densus 88.
88. Nah, melihat rekam jejak yang seperti ini, apakah Anwar Abbas masih belum melek juga? Apakah semua hasil temuan ini juga diketahui oleh Anwar Abbas? Nah, saya kira kalau Anwar Abbas ini masih sibuk atau berkomentar sinis terhadap Densus 88, maka sudah saatnya MUI harus menegurnya. Tapi kalau MUI ini tidak berani menegur, maka sebaiknya MUI ini dibubarkan saja. Setuju nggak? Ya kan, daripada tidak ada gunanya, ya lebih baik dibubarkan sajalah. Benar nggak? Nah, yang terakhir ini saya akan bahas soal pelantikan Letjen Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI. Siapa yang tidak kenal dengan Letjen Dudung Abdurrahman? Saat menjabat sebagai Pangdam Jaya, namanya ini ramai dalam pemberitaan usai menginstruksikan prajuritnya untuk mencopot baliho ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Rizik Syihab. Nah, tidak hanya itu, dalam pidatonya saat memimpin apel pencopotan spanduk Rizik Syihab, Dudung pun sempat mengusulkan agar organisasi FPI ini dibubarkan saja, begitu katanya. Katanya, kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri, begitu katanya. Nah, selang 6 bulan usai pencopotan spanduk Rizik Syihab, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2021, karir Dudung ini pun semakin moncer dengan ditunjuknya ia sebagai Pangkostrat. Dan kini, setelah 6 bulan menjabat sebagai Pangkostrat, karir Dudung pun semakin menanjak dengan menyandang status sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan jika melihat situasi ini, maka sudah jelas bahwa berkat dari keberanian dan ketegasan seorang Dudung dalam menghadapi FPI dan kelompok-kelompok yang garis keras itu, dia kini diganjar menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat. Hal ini jelas sekaligus menunjukkan bahwa memang Presiden Jokowi ingin memberikan apresiasi yang besar, yang luar biasa buat siapapun yang berani menindak tegas kelompok pengacau dan intoleran itu. Nah, untuk Jenderal Andika Perkasa sudah gak bisa diragukan lagi kalau nama ini. Beliau ini sejak 2018 telah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan sekarang ini telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Yang mana beliau ini sudah memasuki masa pensiun. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, lawan terus terorisme dan jaga NKRI. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.